Ya, Korporat Sekretari Wika Ngatemin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memiliki kepemilikan saham di Hotel Indonesia Group sebesar 49%. Nantinya aksi divestasi itu akan dilaksanakan lewat proses transaksi afiliasi yang dialihkan kepada PT Hotel Indonesia Tour. Kita ke informasi berikutnya, entitas bisnis PT Wijaya Karya Tbk yakni PT Wijaya Karya Realty diketahui berencana untuk melepas seluruh kepemilikan sahamnya di PT Hotel Indonesia Group. Ya, Korporat Sekretari Wika Ngatemin menjelaskan bahwa pihaknya saat ini memiliki kepemilikan saham di Hotel Indonesia Group sebesar 49%. Nantinya aksi divestasi itu akan dilaksanakan lewat proses transaksi afiliasi yang dialihkan kepada PT Hotel Indonesia Tour. Adapun nilai jual beli yang telah disepakati antara Waskita Realty dengan Hotel Indonesia Tour sebesar 7,8 miliar rupiah. Apabila transaksi ini rampung dilaksanakan, maka PT Hotel Indonesia Tour atau Injourney Hospitality akan menggenggam penuh kepemilikan saham atas PT Hotel Indonesia Group. Manajemen Wika menjelaskan transaksi tersebut dilaksanakan dalam rangka upaya mengakselerasi industri pariwisata dan perhotelan Indonesia. Selain itu, aksi divestasi juga dilakukan dalam rangka meningkatkan kinerja keuangan Waskita Realty. PT Garuda Indonesia Persero Tbk buka suara soal penurunan peringkat kualitas layanan oleh Skytrax. Ya, meski tak lagi menggenggam status maskapai bintang 5 versi Skytrax, Garuda Indonesia menegaskan hal tersebut tidak memberikan dampak material terhadap aktivitas operasional maupun bisnis perseroan. PT Garuda Indonesia Persero Tbk buka suara perihal penurunan peringkat kualitas layanan dari maskapai bintang 5 menjadi bintang 4 oleh lembaga pemeringkat penerbangan global Skytrax. Dalam keterbukaan informasi Bursa Efek Indonesia, manajemen Garuda Indonesia mengakui bahwa berdasarkan hasil penilaian Skytrax, standar produk yang disediakan perseroan tidak lagi relevan dengan kriteria maskapai bintang 5. Adapun penurunan status tersebut mencakup kualitas layanan kabin hingga performa awak kabin yang sempat tergerus selama masa restrukturisasi. Manajemen Garuda Indonesia menjelaskan bahwa saat ini perseroan tengah menjalankan program transformasi layanan secara menyeluruh. Meskipun predikat bintang 5 lepas dari genggaman, manajemen menegaskan bahwa penurunan peringkat tersebut tidak memberikan dampak material terhadap kegiatan operasional maupun aktivitas bisnis perseroan. Secara finansial, perseroan juga menyatakan kondisi keuangan saat ini tidak terganggu oleh rilis peringkat dari Skytrax tersebut. Fokus perusahaan kini tertuju pada penguatan brand equity sebagai maskapai full service carrier. Guna merebut kembali status bintang 5, perseroan tengah mengoptimalisasi berbagai inisiatif pembenahan yang meliputi penyegaran ground service di bandara, renovasi ruang tunggu hingga pengembangan layanan digital. Perseroan juga menargetkan penyempurnaan pada in-flight service dan pengalaman penerbangan secara umum. Berbagi sumber, IDEX Channel. Baik pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Market Pass. Pemirsa, indeks harga saham gabungan atau IHSG ditutup melemah dalam 1,62% pada Jumat pekan lalu. IHSG melemah terdampak oleh profit taking, terbebani oleh saham perbankan big caps dan komoditas. Indeks harga saham gabungan ditutup di zona merah melemah dalam 1,62% di level 7.585,68 di Jumat pekan lalu. Dalam sepekan IHSG melemah 7,89% dan year to date melemah 12,27%. Seluruh indeks sektoral di BI melemah dengan sektor yang turun paling dalam sektor perindustrian anjlok 3,37%, sektor barang konsumen non primer turun dalam 3,34%, energi melemah 2,86%, barang baku tertekan 2,23%, infrastruktur terdepresiasi 1,77%, serta properti dan real estate turun 1,37% dan sektor keuangan merosot 1,19%. Menjelang akhir perdagangan sesi 2, emiten Prayogo Pangestu melesat signifikan dalam jadi penopang IHSG dari koreksi dalam. Saham TPIA ditutup melesat 17,67% di level Rp6.325 per saham, topang IHSG di 19,71 poin. Saham Brand ditutup menguat 5,82% di level Rp7.725 per saham, topang IHSG di 15,73 poin. Sementara saham-saham yang menjadi pemberat datang dari saham BMRI ditutup melemah 2,83%
di Rp4.980 per saham, beban IHSG di 11,3 poin. Saham BBRI ditutup melemah 2,13% di Rp3.670 per saham dan beban indeks 11,04 poin. Saham BIA ditutup melemah 4,67% di Rp12.750 per saham, sedangkan IHSG di 10 poin. Saham BRMS ditutup koreksi 6,43% di Rp800 per saham, beban IHSG 9,74 poin. Adapun pasar keuangan Indonesia masih dibayangi sentimen perang Amerika Serikat, Israel, dan Iran yang memanas dan lonjakan harga minyak akibat pasokan energi global terganggu. Di Kamis harga minyak jenis Brent ditutup di $85,41 Amerika per barel, melonjak 4,93% dan menjadi yang tertinggi sejak 1 Juli 2024. Dikutip dari Bloomberg, catatan Morgan Stanley menunjukkan jika tekanan di pasar minyak terus terjadi dan berakibat pada perlambatan pertumbuhan ekonomi dan inflasi tinggi, kemungkinan akan kembali ke kondisi di 2021 hingga 2023. Saat itu saham dan obligasi mengalami aksi jual massal. Terbagi sumber IDX Channel. Pemirsa, Presiden Amerika Serikat Donald Trump menyatakan perang melawan Iran kemungkinan hanya akan berakhir jika Teheran tidak lagi memiliki militer atau kepemimpinan yang tersisa. Trump bahkan menegaskan saat ini tidak tertarik untuk melakukan negosiasi dengan Iran. Presiden Amerika Serikat Donald Trump pada akhir pekan lalu menyatakan perang melawan Iran kemungkinan akan hanya berakhir jika negara tersebut tidak lagi memiliki militer yang berfungsi atau kepemimpinan yang tersisa. Berbicara kepada wartawan di atas pesawat kepresidenan Air Force One, Trump mengatakan saat ini tidak tertarik melakukan negosiasi dengan Iran. Ia bahkan menyebut kampanye serangan udara yang berlangsung dapat membuat perundingan menjadi tidak relevan apabila seluruh calon pemimpin Iran terbunuh dan militernya dihancurkan. Unconditional, not conditional. I said unconditional. It's where they cry uncle or when they can't fight any longer, there's nobody around to cry uncle. That could happen too, because we've wiped out their leadership numerous times already. So it's if they surrender or if there is nobody around to surrender, but they're rendered useless in terms of military. Pernyataan Trump tersebut disampaikan ketika konflik antara Israel dan Iran memasuki pekan kedua dengan kedua pihak saling melancarkan serangan di kawasan Timur Tengah. Sebelumnya, Presiden Iran Masoud Pezeshkian menyampaikan permintaan maaf kepada negara-negara tetangga yang terdampak serangan Iran dalam upaya meredakan ketegangan di kawasan Teluk. Namun, Pezeshkian menolak tuntutan Trump agar Iran menyerah tanpa syarat. Ia mengatakan Dewan Kepemimpinan Sementara Iran telah sepakat untuk menghentikan serangan terhadap negara-negara sekitar, kecuali jika serangan terhadap Iran berasal dari wilayah mereka. Berbagai sumber, IDX Channel. Pemirsa, harga minyak mentah meroket 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret imbas berlanjutnya perang antara Amerika Serikat, Israel, dan Iran. Dalam sepekan terakhir, harga minyak mentah mencatatkan kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19, di mana minyak WTI melesat 35,63% dan Brent naik 27%. Harga minyak mentah berjangka Amerika Serikat melambung 12% pada perdagangan Jumat 6 Maret 2026 karena gangguan pasokan minyak global akibat meluasnya perang Amerika Serikat, Israel dengan Iran. Harga minyak mentah West Texas Intermediate ditutup di level 90,90 US dollar per barrel, naik 12,21%. Sedangkan harga minyak mentah Brent ditutup pada level 92,69 dolar per barrel, naik 8,52%. Dalam satu pekan, harga minyak WTI melejit 35,63% dan Brent naik 27%. Kenaikan mingguan terbesar sejak pandemi COVID-19 pada musim semi 2020. Untuk hari kedua berturut-turut, harga minyak mentah Amerika Serikat naik lebih tinggi daripada harga Brent karena kilang-kilang di seluruh dunia merebut kembali minyak mentah alternatif untuk mengisi kekosongan yang disebabkan oleh gangguan pasokan dari Timur Tengah. Adapun harga minyak mulai melonjak tajam setelah Amerika Serikat dan Israel melancarkan serangan terhadap Iran 2 pekan lalu yang mendorong Iran untuk menghentikan kapal tanker yang melewati Selat Hormuz. Konflik tersebut bahkan telah menyebar ke seluruh wilayah penghasil energi utama di Timur Tengah yang berakibat mengganggu produksi dan memaksa penutupan kilang di pabrik gas alam cair. Berbagi sumber, IDX Channel.